Sahabat setia Kowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 21 September 2022. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Selamat pesta nama pelindung untuk paroki Santo Matius Bintaro. Nama Matius berasal dari kata Ibrani matai atau matiyahu yang berarti hadiah dari Allah. Matius sungguh merupakan hadiah dari Allah untuk kita. Ia awalnya berprofesi sebagai seorang pemungut cukai di kota Kapernaum, namun kemudian dipanggil Yesus untuk mengikutinya, dan segera Matius meninggalkan rumah cukai dan bergegas untuk mengikuti Yesus. Banyak orang mencemooh Yesus karena ia memilih seorang pemungut cukai sebagai murid. Di kalangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai itu dipandang sebagai jabatan kotor, pendosa, dan dapat disejajarkan sebagai perampok, pembunuh, penjahat, dan pelacur. Karena mereka menjadi sahabat dan kaki tangan bangsa Romawi, bangsa kafir yang menjajah. Namun, Yesus justru merangkul mereka yang disebut berdosa, yang sesat, untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Kisah panggilan Matius akan kita renungkan dalam firman hari ini. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius adalah seorang yang sangat terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani juga Aram. Riwayat hidupnya memang tidak banyak diketahui, baik sebelum maupun sesudah dipanggil Yesus. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah-tengah orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran dan kesaksian tentang Yesus dari Nazaret yang sungguh adalah Mesias yang dijanjikan Allah dan telah dinubuatkan oleh para nabi. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus, mulai dari Abraham sampai dengan Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah ini, Matius menjahit jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah sebabnya Injil Matius diletakkan di awal perjanjian baru. Setelah menuliskan Injilnya, Matius pergi ke arah timur ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Konon, Matius wafat sebagai martir di Persia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9, ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan suara para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu terjadi demo menyuarakan aspirasi terkait kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menjerit. Namun yang miris adalah
Aksi demo yang menjadi anarkis, membakar pembatas jalan, melempari petugas dengan batu dan botol, dan sampah bertebaran di mana-mana. Tentu boleh menyuarakan aspirasi, namun caranya yang cerdaslah. Jangan sampai mengatasnamakan kelompok terdidik, namun kelakuannya sungguh sangat tidak mencerminkan pendidikan yang dienyam. Kita berdoa, semoga bangsa kita selalu dilindungi dan dianugerahi damai dan kesejahteraan. Amin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang panggilan Matius, seorang pendosa yang dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan, yang bertobat untuk menjadi rasul dan pembawa kabar sukacita. Matius menjawab panggilan Tuhan dengan perbuatan mantap. Ia tadi berdiri dan segera meninggalkan rumah cukai lalu mengikuti Yesus. Banyak dari kita yang menjawab panggilan Tuhan dengan hanya kata-kata saja, tetapi tidak menunaikan dalam perbuatan nyata. Ketika Tuhan memanggil untuk jangan marah lagi, kita mengatakan baik Tuhan, tapi prakteknya dalam kehidupan masih suka ngomel, ngambek, mutung, marah. Tuhan mengajarkan kepada kita, jujur, jangan korup. Baik Tuhan, tetapi masih saja kita akhirnya jatuh dalam dosa, korupsi, dan ketidakjujuran. Tuhan memanggil kita untuk setia. Kita menjawab, setia, siap Tuhan. Tapi masih aja selingkuhan ada di mana-mana. Jawaban atas panggilan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata manis, namun juga melalui perbuatan nyata, melalui kesaksian hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus senantiasa memanggil kita. Apakah kita sudah mendengar panggilannya dan bergegas untuk mengikuti Dia dengan kesaksian hidup yang nyata? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.